Hola Sobat SFL yang benar-benar terbaik dan paling the best. Salam hangat bagi kalian semuanya. Tahu nggak sih, ada kapal pesiar baru namanya Storylines Cruise. Dan kapal pesiar ini beda sama kapal pesiar biasanya. Mind blowing banget pokoknya. Jadi lo bisa punya apartemen di dalam kapal Storyline ini. Lah terus, iya, lo tiap hari hidup di kapal pesiar ini. Definisi hidup di laut yang sesungguhnya lah. Storyline menawarkan luxury of a lifetime. Kalian hanya perlu merogoh kocek paling murah 1 juta US dollar untuk studio apartemen dengan bed Murphy. Kurang mewah, ada juga rumah 2 lantai yang luxury dengan harga 8 juta US dollar. Wow. Di episode 12 ini, aku mau cerita sedikit nih tentang tipikal atau macem-macem. Anjir, udah kayak pertanyaan tertulis ya. Kemarin kan gue udah bahas tipe-tipe awak kapal kalau lagi hangout gimana. Kalau ini tuh macam-macam tamu-tamu di kapal kalau berlayar kelakuannya ngapain aja sih. Ada salah satu temen gue yang pengen banget gue bahas ini. Gimana sih tipe-tipenya? Pokoknya unik-unik banget deh. Lo pasti kalau menghadapi tamu-tamu begini udah habis kesabaran kalian sih. Ini based dari pengalaman gue ya pas lagi menghandle tamu-tamu gue di kapal ya. So gak usah banyak ngomongnya, mari kita bahas bareng-bareng. Yang pertama, si doyan makan di kamar. Inilah para tamu-tamu yang setiap harinya itu selalu membawa makanan dari restoran, terus dibawa tuh ke kamar mereka yang notabene gak terlalu gede-gede juga kamarnya. Jadi dilihatnya gak asik aja gitu. Tamu ini nih yang nyusahin para anak cabin steward nih kalau mau bersihin kamarnya, termasuk gue juga. Remahan-remahan makanan di lantai, meja-meja yang penuh dengan piring-piring dan gelas-gelas kotor mereka. Mending kalau mereka nelpon in-room dining terus di clear up langsung gitu. Tapi nyatanya enggak, tergeletak aja dan mau gak mau kita yang nge-clear upin dah. Ya gue tahu sih mereka vacation gitu, ya suka-suka mereka sih. Mereka tuh asalkan kalian tahu bahwa makanannya tuh sama piring-piringnya dari restoran ke kamar, dibawa aja gitu, ditenteng dari restoran menuju ke kamarnya yang jauh, lewat lift, bawa-bawa makanan begitu, jalan ke koridor, diliatin tamu-tamu, nenteng-nenteng piring yang penuh dengan makanan. Bener-bener pede banget kalau orang luar tuh. Gue acungin jempol deh kalau kepedeannya. Dan yang bikin keselnya lagi, kadang ada juga, nggak kadang juga sih, kebanyakan tamu habis makan, terus piring-piring dan gelas-gelas kotor tuh ditaruh di luar, di koridor yang notabene kecil. Jadi ganggu tamu-tamu lain kalau lagi pada lewat. Menyalahi safety banget. Kalau ada tamu kesandung gara-gara piring mereka, siapa yang disalahin? Ya kita juga. Udah dibilangin dengan lembut jangan ditaruh di luar karena alasan safety, masih tetap aja ditaruh di luar. Bener-bener bikin jengkel deh tamu-tamu begini. Kebanyakan tamu-tamu begini tuh orang-orang US guys. Kalau tamu Europe sih enggak ya, mereka lebih sopan, lebih rapi, kecuali orang-orang Belanda ya. Ups. Yang kedua itu si paling baik hingga menusuk dari belakang. Apa tuh? Jadi tamu begini tuh emang baik sih, menjanjikan. Pokoknya idaman para kru lah. Nggak rewel dan janjiin ke kita bakalan take care juga kita di akhir. Dan hingga saking baiknya lo ngelakuin extra step atau lo perlakuin dia dengan ekstra dibanding tamu-tamu lain hingga lo lupain tamu-tamu yang lain gitu, dengan ekspektasi kalau di akhir tuh dia bakalan ngasih imbalan atau tips gitulah sebagai tanda terima kasih sudah di take care. But kenyataannya mereka kabur. Sering banget nih kru-kru dapet tamu-tamu beginian. And you know what? Mereka kalau udah di akhir hari atau cruise mereka berakhir, dia pulangnya tuh udah kayak mata-mata ala James Bond gitu. Nggak ketahuan ke kita. Jadi mereka tuh ngintip-ngintip kita pas mau keluar ke kapal. Terus deh pas gue nya nggak ada di koridor deket-deket kamar mereka tuh, langsung mereka menjalankan misi rahasia ini, langsung kabur, nggak pamitan. Tahu nggak alasannya apa?
biar mereka nggak ngasih tip ke kita. Sebenarnya budaya orang US tuh kalau mereka dilayani, at least mereka ngasih tips juga. Tapi tidak dengan orang-orang ini. Meyakinkan di awal, menyebalkan di akhir. Sangat sebal. Sangat kesal. Buang-buang waktu kalian yang bisa buat ngurusin tamu-tamu lain. Malah ngurusin tamu-tamu begini yang pada akhirnya zong. Kecewa banget pokoknya. Jadi makanya mulai sekarang kalau sama tamu tuh jangan terlalu berharap lebih deh pokoknya. Nanti lo bakalan dikecewain. Don't expect from people who don't know you. Yang ketiga itu si pindahan rumah. Si pindahan rumah deh. Maksudnya gimana sih? Nah ini nih tamu-tamu yang bawa barang-barang pribadi mereka dari rumah sampai berkoper-koper. Padahal cuma seminggu doang. Di kasus seperti ini gue mengecualikan sama tamu-tamu ya yang berkebutuhan khusus, kayak misalnya butuh respirator atau alat kesehatan lainnya. Ada yang bawa sepeda, ada yang bawa electric wheelchair, dan itu udah biasa karena kebanyakan tamu-tamu di sini tuh yang udah lansia gitu. Mereka wajar sih bawa berkoper-koper. Nah, gue mau ngomongin sama pasangan-pasangan muda, terus keluarga-keluarga muda yang masih umur 50 ke bawah lah. Nah, itu udah kamarnya kecil, bawa kopernya sampai 5 koper, dan itu yang jumbo-jumbo lagi. Sampai ruangan di kamar tuh nggak ada celah karena buat ngeletakin kopernya. Tahu nggak sih apa yang mereka bawa sampai berkoper-koper begitu? Aku pernah menjumpai nih salah satu tamu gue, dia bawa sesuatu yang menurutku nggak make sense banget. Mereka bawa gantungan baju besi yang panjang itu loh, yang bisa dibongkar pasang gitu, ngerti gak sih? Yang, ya pokoknya itulah. Nah itu, ngerti gak? Yang nantinya buat gantungan baju. Emang sih dia bawa banyak baju, tapi anehnya pas keluar dia bawa bajunya itu yang itu aja gitu loh. Yang lainnya ya nggak tahu dipakai kapan gitu. Pokoknya dia pas gue lihat dia keluar tuh, dia pakai baju-baju itu terus. Terus dia bawa baju banyak banget itu buat diapain gitu loh. Nggak tahu ya, hanya dia yang tahu pokoknya. Weirdo banget gak sih kalau bawa barang banyak tapi akhirnya nggak dipakai gitu. Emang unik-unik banget sih karakter orang-orang tuh. Dan selanjutnya itu si tukang komplain. Oh my god, this is the most annoying guest ever. Yang paling dihindari itu dari para anak kapal tuh ini nih, komplain. Kita sebagai kru kapal yang budiman dan berperikelakuan baik, kita semaksimal mungkin memberikan service excellence kepada tamu-tamu kapal supaya nantinya ada feedback yang baik untuk company dan untuk kita juga akhirnya. Dan ya meskipun kita udah memberikan service semaksimal mungkin ya, ada juga nih tamu-tamu rese yang pengen ngejatuhin kita, atau yang paling the most wanted dari para tamu-tamu ini adalah nyari complimentary. Entah itu diskon makan di restoran, atau voucher gratis di specialty restoran, atau free laundry service, atau free cruise. Gila gak tuh? Tamu-tamu begini nih nyari kesalahan setitik demi titik kepada kru. Kemarin gue dapet tamu beginian nih, ribet banget. Awalnya gara-gara hair dryer di kamar gak ada penutupnya atau penyaringnya itu loh. Pokoknya yang di hair dryer tuh kan kayak ada moncong. Ada penutup lah, nah itu ada kayak filter gitu di situ. Nah dia langsung komplainnya itu ke front desk. Dari awal tuh udah gue omongin kalau ada sesuatu bilang dulu ya ke gue gitu. Ya udah, kalau langsung komplain ke front desk kita kena masalah deh. Katanya bilang nggak take care, bilang nggak inilah itulah. Nah terus habis itu dia komplain lagi malamnya. Katanya cincinnya hilang. What the fuck? Kasus begini nih yang bikin anak-anak cabin ketar-ketir. Mereka pasti menuduh yang enggak-enggak gitu. Komplain begini aja sampai nggak bisa tidur guys. Mikirin terus, bener-bener bikin pusing, kepikiran terus. Dan besok siangnya tuh cincinnya ketemu, tahu gak sih? Ditaruh di saku taksedonya suaminya. What the fuck? Sumpah ya, kasus ini kemarin gue kepikiran terus pokoknya. Maksudnya kepikiran nggak bisa tidur. Bisa tidur sih, maksudnya
kepikiran gitu loh, kayak worry so much gitu loh. Lo pikir cuman sampai situ? Tidak, darling, kajil kali ya. 2 hari selanjutnya dia komplain kalau AC-nya panas. Duh. Dan apa yang disaranin dari front desk? Dia pindah kamar ke atas, otomatis upgrade kamar. Oh my god. Dan gue mau gak mau juga bantuin ngurusin pindahannya dia, bawa barang-barangnya, bawa baju-bajunya, bawa koper-kopernya ke kamar barunya. Oh my god, so exhausted. Cuman ngurusin tamu ini aja sih gue tiap harinya, tamu-tamu yang lain sampai gak gue peduliin, ya ampun. Tapi di sisi lain gue merasa damai karena dia udah pindah ke kamar, so gue gak ngurusin tamu ini lagi lah. Fuck off. Udah dah, panjang banget kali ya. Udah deh, kayaknya ini dulu deh episode ke-12. Sebenarnya masih banyak sih tamu-tamu unik lainnya. Mungkin kita akan bahasnya di lain kesempatan kali ya. Oke deh, mungkin cukup sekian episode yang menguras emosi gue untuk sementara ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Later.